Multitasking merupakan sebuah kata yang sangat familiar saat ini. Hampir tidak mungkin kalian tidak mengetahui apa itu multitasking, di mana kita mengerjakan dua atau lebih sebuah pekerjaan dalam satu waktu. Terlihat sangat produktif dan sangat keren. Cuman aku memang mengakui itu keren jika kalian bisa melakukannya. Sayangnya, sebenarnya tidak semua orang bisa melakukannya, di mana kita membagi fokus kita dalam satu waktu untuk beberapa pekerjaan. Sebenarnya ini tidak menghasilkan pekerjaan dengan maksimal. Selamat datang, aku Diva, mahasiswa psikologi yang akan menjelaskan psikologi secara sederhana dan umum. Sekarang, yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa kita melakukan multitasking? Multitasking ini sering menjadi sebuah solusi tercepat. Karena kalian bayangkan saja, jika kalian mendapatkan sebuah tugas baru, dan itu tidak hanya satu, namun banyak, kita anggap 5, dan memiliki tenggat waktu atau deadline yang begitu berdekatan. Kita mungkin mencari solusi lain seperti membuat jadwal, tapi terkadang itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga kita menyelipkan multitasking. Jadinya kita mengerjakan 2 tugas secara bersamaan. Itu terlihat sangat produktif dan begitu terlihat bagus. Karena bisa menyelesaikan 2 tugas secara bersamaan atau mungkin lebih. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di otak kita? Jadi aku menemukan dari jurnal Cognitive of Neuroscience. Dalam jurnal ini menemukan bahwa sebenarnya dalam otak kita tidak melakukan 2 tugas secara bersamaan. Atau mungkin melakukan beberapa tugas secara bersamaan. Tapi kita berpindah tugas. Jadinya, kamu tidak melakukan tugas A dan B secara bersamaan, tapi kamu melakukan tugas A dan B secara bergantian. Kamu mengerjakan tugas A, kemudian tugas B, kemudian tugas A lagi, kemudian tugas B lagi. Dan itu memerlukan energi mental yang sangat besar, sehingga membuat kalian menjadi lebih lelah. Dan kita sudah membahas dari otak kita, bagaimana dari performa kita. Jika dari performa, ada jurnal yang menemukan bahwa multitasking ini membuat kita kesulitan untuk fokus. Sehingga jika kalian ingin fokus pada satu hal akan menjadi lebih sulit. Misalnya, kalian perlu membuat sebuah laporan yang complicated, ataupun membuat skripsi, ataupun membuat tugas-tugas yang memerlukan fokus yang berlebihan. Kalian akan kesulitan, sehingga performa kalian tidak akan maksimal. Terus, sebenarnya apa yang perlu kita lakukan? Sebenarnya, kita perlu fokus dengan satu tugas saja. Tapi, bagaimana cara melakukannya? Mindfulness menjadi solusi. Buat kalian yang belum tahu apa itu mindfulness, mindfulness merupakan sebuah konsep dari pola pikir. Pola pikir ini mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini, tidak memikirkan apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi. Misalnya, aku akan memberikan contoh sederhana. Kalian adalah seorang karyawan, dan kalian perlu bekerja saat ini. Tapi tadi pagi kalian baru saja bertengkar dengan pasangan kalian atau dengan anggota keluarga kalian. Tentunya kalian tidak perlu memikirkan ini. Kalian perlu fokus pada pekerjaan saja. Dan kalian tidak perlu memikirkan juga apa yang akan terjadi saat kalian pulang nanti. Kalian tetap perlu fokus untuk bekerja saja. Karena konsep ini mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini. Selain itu, mindfulness ini juga sudah ada bukti nyatanya. Ada jurnal yang menemukan bahwa dengan mindfulness mampu meningkatkan otak kita pada bagian prefrontal cortex. Bagian ini membantu kita dalam mengendalikan emosi dan mengambil sebuah keputusan. Dan juga ada jurnal yang menemukan bahwa mindfulness meningkatkan performa kerja. Tentunya dari sini saja terlihat mindfulness memiliki nilai yang begitu positif. Tapi bagaimana jika kita bandingkan dengan multitasking? Kita bandingkan secara konsep. Mindfulness mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini. Sedangkan multitasking mengajarkan untuk membagi fokus kita. Kita asumsikan nilai fokus kita adalah 100. Jika kita menggunakan multitasking, artinya nilai 100 ini perlu dibagi. Mungkin jika mengerjakan 2 tugas, kita membaginya menjadi 2, yaitu 50/50. Tapi, kalian perlu ketahui, apakah kalian benar-benar bisa membagi seperti itu? Apakah bisa membagi secara merata?
Karena dalam melakukannya belum tentu kita bisa melakukannya. Bisa saja nilai pembagiannya adalah 70/30. Sehingga ada satu tugas yang perlu kalian korbankan. Aku sebut ini mengorbankan karena kalian menaruh 30% fokus kalian. Artinya, kalian tidak memberikan performa dengan maksimal. Terus, bagaimana dengan mindfulness? Jika kita masih menggunakan asumsi yang sama, artinya nilai fokus kita 100%. Dan kita diajarkan untuk fokus saat ini saja. Artinya fokus pada satu tugas saja. Kalau kalian lagi mau kerjain tugas, kerjainlah tugas saat ini saja. Jangan pikirkan tugas apa yang akan datang nanti, atau tugas apa yang sudah kalian kerjakan. Kerjakan tugas yang sedang kalian kerjakan saja. Fokus. Terus, bagaimana cara melakukannya? Untuk melakukannya itu sangat sederhana. Kalian dapat melakukan meditasi. Misalnya dengan waktu 1-3 menit. Tentu waktu ini kalian pasti punya. Karena hanya 1-3 menit. Kalian cukup duduk, tenang, pejamkan mata kalian, dan kalian fokus pada nafas kalian. Jangan saat kalian bermeditasi, kalian membayangkan apa tugas yang akan datang atau apa cicilan yang akan datang. Jangan. Fokus pada nafas kalian sehingga kalian bisa belajar untuk fokus pada saat ini. Meditasi ini mengajarkan kita untuk fokus apa yang sedang kita lakukan. Tapi bagaimana jika kalian merasa itu terlalu membosankan dan rasanya agak terlalu rumit untuk membayangkan nafas kita ataupun fokus pada nafas kita? Karena tidak semua orang mungkin bisa melakukannya. Ada satu hal yang mungkin kalian pasti bisa melakukannya, yaitu makan. Apa maksudnya dengan makan? Kalian bisa makan dengan fokus. Karena seperti yang kita tahu, saat ini banyak orang yang makan sambil bermain HP, scroll sosmed, menonton film, ataupun mengerjakan tugas lainnya. Kalian coba setiap harinya fokus dengan makan. Jangan melakukan hal lain, tapi hanya makan saja. Rasakan aromanya, rasanya, dan teksturnya. Kalian mungkin akan menemukan sensasi baru dari setiap makanan kalian. Karena itu, cobalah lakukan mindfulness. Ini sangat sederhana. Nah, sekarang kita udah tahu kan bagaimana konsep dari mindfulness dan konsep multitasking. Tentunya aku sangat menyarankan kalian untuk melakukan mindfulness karena ada banyak manfaatnya. Jika kalian masih merasa manfaat ini kurang, kalian coba cari sendiri. Kalian bisa menemukan banyak manfaat dan tidak hanya membantu pada orang dewasa, membantu pada anak-anak, membantu pada lansia. Banyak hal dari mindfulness ini dibandingkan dengan multitasking. Tentunya aku tidak menutup kemungkinan buat kalian untuk melakukan multitasking karena setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin multitasking memang menjadi solusinya, tapi kalian perlu ingat, multitasking memang membuat kita terlihat produktif, tapi tidak sebenar-benarnya produktif karena tidak memberikan kinerja yang maksimal. Sekarang aku tantang kalian untuk coba lakukan mindfulness setiap harinya dalam waktu 1 minggu. Kalian coba luangkan waktu 1-3 menit untuk meditasi. Jika terasa berat, luangkanlah waktu 10-15 menit untuk makan dengan fokus yang penuh. Rasakanlah semua makanan kalian dengan maksimal.